Verdi Sambo dan tersangka lain sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kini bola panas kasus pembunuhan Yosua yang jadi perhatian publik ada di tangan para jaksa. Jampidum memastikan tak ada intervensi dalam kasus ini. Lebih lengkap kita bahas bersama Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Pak Barita, selamat malam. Selamat malam Mbak Livina ya. Saya juga Selamat malam Prof. Gayus. Baik, saya juga akan sapa mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Prof. Gayus, selamat malam. Iya, selamat malam. Saya ke Pak Barita dulu ya, Prof. Selamat malam. Pak Barita, kenapa Jampidum perlu menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam kasus ini? Ya, itu kan saya kira adalah respon dari Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum sebagai pengendali teknis kasus ini. Sebab kan di berbagai media sudah dibicarakan ada kekhawatiran dan dugaan-dugaan. Dan dalam beberapa kesempatan juga dalam koordinasi kami, beliau menyampaikan hal yang sama. Bahwa tidak akan ada intervensi di luar hukum karena karena penuntut dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ini adalah dijamin sepenuhnya oleh undang-undang akan dijalankan secara merdeka. Dan rangkaian dari proses hukum yang sedang berjalan yang saat ini ada di Kejaksaan yang kita sebut penuntutan akan segera dimulai. Dan tadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum juga memastikan hari Senin akan ada pelimpahan ke pengadilan. Dan itu artinya mulai hari Senin itu proses penuntutan dalam sidang pengadilan akan kita nantikan jadwalnya, yang sidang pertama itu diawali dengan pembacaan dakwaan. Jadi ini adalah satu langkah menuju sidang peradilan dalam kasus ini, Mbak Livina. Oke, pelimpahan ke persidangan artinya langsung disidang atau seperti apa? Tentu ada proses administrasinya ya. Ketika jaksa melimpahkan ke pengadilan, telah menyatakan syarat formal material itu terpenuhi, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membentuk susunan majelis hakim, dan Ketua Majelis Hakim nantinya akan mengatur jadwal sidang pertama pembacaan dakwaan tadi. Jadi mengenai pengaturan jadwal sidang sepenuhnya kewenangan majelis hakim, tetapi proses pelimpahan yang akan dilakukan hari Senin menurut tadi disampaikan Jampidum, kita lihat itu sebagai respon cepat karena hari Rabu diterima tahap 2, hari Senin sudah limpah ke pengadilan, artinya jaksa bekerja keras, profesional, dan itu menjadi satu bukti yang bisa kita lihat harapan atas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan di tingkat penuntutan yang sekarang sementara berjalan tentu akan menjadi perhatian penting dan dilaksanakan, Mbak Livina. Oke, Pak Barita, soal penempatan mereka, kenapa harus dipisah-pisah dan kenapa Sambo yang sekarang statusnya sudah sipil, sudah non-Polri lagi, kemudian masih ditempatkan di Makobrimob? Saya kira itu alasan teknis sebagaimana sudah disampaikan untuk memudahkan proses penuntutannya ya, karena di sana akan ada persidangan, kemudian akan ada jadwal sidang. Saya kira itu adalah merupakan kewenangan dari penuntut yang sudah berkoordinasi tentu agar proses ini bisa berjalan dengan cepat. Bagaimana pertimbangannya tentu itu adalah kewenangan penuntut, jaksa penuntut umum untuk melakukannya. Yang penting adalah prinsip-prinsip yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun standar prosedur penanganan perkara ini, ya sejauh pengawasan kami sampai dengan saat ini dilakukan sangat baik, transparansi khususnya bagaimana prinsip-prinsip equality before the law dan due process of law tadi dalam proses pelimpahan tahap 2-nya juga berjalan, dan dengan ini kita bisa melihat ya proses ini akan segera berjalan ya, dan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, Mbak Livina. Pak Barita, yang juga jadi perhatian kenapa Sambo harus diantar pakai kendaraan taktis? Apa ancamannya sampai harus diantar pakai kendaraan taktis? Ya, itu adalah proses yang ada pelimpahannya dan merupakan kewajiban penyidik ya untuk melimpahkan dan memberikan jawaban. Tentu ini adalah langkah-langkah yang sepenuhnya sudah diatur dengan ketentuan dan juga untuk menjaga agar proses ini berjalan lancar. Oke. Tentu penyidik tidak mau mengambil resiko atau apapun
ya, kecuali memastikan pelimpahan tahap 2 ini berjalan, ya. Sehingga kalau sudah pelimpahan tahap 2 berjalan, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di penuntut. Saya kira prinsip itu yang menjadi dasar dari proses yang tadi Mbak Livina sampaikan. Yang juga jadi menarik tadi adalah ketika para tersangka harus ditampilkan satu-satu. Saya pakai istilah di display satu-satu, dibuka maskernya, kemudian ditunjukkan satu-satu. Ini apa pesan yang mau ditunjukkan? Ya, itu kan dalam pelimpahan tahap 2 itu adalah melimpahkan tersangka dan barang buktinya. Tentu siapa tersangkanya, publik harus melihat dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP. Jadi tidak dilakukan tidak transparan, ya. Jadi jelas bahwa 5 tersangka kasus 340 ini diperlihatkan sehingga tidak ada kesalahan orang, ya, tetapi semuanya dapat dilihat. Oke. Sebab ukuran soal kinerja ini adalah transparansinya. Baik. Tentu ini menjadi perhatian penting, Mbak Livina. Saya ke Prof. Gayus. Prof, bagaimana Prof melihat perjalanan kasus Yosua yang menjerat Sambo sampai sejauh ini, kemudian tadi melihat semua tersangka akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Agung? Ya, ini tahap baru ya dari kasus ini atau perkara ini, di mana tahap baru ini bagian dari tahap di pengadilan, ya. Nanti akan proses. Bagi saya tentu kita belum mendengarkan secara terbuka di depan umum dakwaan seperti apa yang disampaikan nanti oleh JPU, ya, jaksa melimpahkan kepada JPU, mewakili kejaksaan. Maka di sana kita perhatikan adalah 2 syarat formil dan material. Formilnya ada tadi, kenapa dipamerkan orangnya, itu termasuk syarat formil itu, inilah yang akan nanti disidangkan, betulkah seperti itu, kan masyarakat ikut menyaksikan semua. Ini satu langkah yang baik dari JPU menurut saya kalau ini sudah tahapannya oleh JPU, oleh kejaksaan, tahap terbuka, transparan ini. Nah, oleh karena itu selanjutnya syarat materialnya mungkin dia perlu diperbaiki, perlu diperkuat, ya. Apakah dakwaan yang baik ini karena sumbernya adalah penyidikan yang baik, hakim nanti akan memutuskan atau persidangan memutuskan putusan yang baik juga. Karena ini urutannya adalah seperti itu, dibangun dengan yang baik. Tetapi yang perlu saya ingatkan adalah syarat materialnya harus tegas dan tepat. Kalau tidak, ada kasus-kasus yang disebut sebagai menolak dakwaan, kembalikan oleh pengadilan. Kalau saja syarat material itu adalah di mana dengan jelas dilakukan sebagai locus delicti, di mana tempusnya, waktunya yang tepat untuk kelengkapan ini, apakah di Magelang kejadian ataukah di Jakarta, ini harus tegas dan konkret seperti itu. Prof, di kasus ini ada peluang untuk menolak dakwaan? Karena kalau kita lihat kan kasusnya ada berbeda lokasi. Ya, sangat mungkin kalau nanti ternyata majelis hakim memperhatikan locus delicti-nya tidak tepat atau meragukan. Tentu jaksa akan memperkuat, JPU akan memperkuat dengan pembuktian lokusnya memang seperti yang ada di dakwaan. Saya kembali ke Pak Barita. Pak Barita, bagaimana kemudian nanti jaksa bisa memastikan atau meyakinkan kepada hakim terkait dengan tuntutannya para tersangka? Ya, jadi perlu kita tahu bahwa ketika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap memenuhi syarat formal material, itu artinya jaksa sudah confirm, sudah bertanggung jawab membuktikannya. Artinya dia sudah yakin betul fakta-fakta, pendukung, alat-alat bukti, serta proses pembuktiannya akan bisa dia lakukan dalam persidangan. Kami yakin karena tim jaksa yang akan menangani kasus 340 ini adalah jaksa-jaksa pilihan yang sudah teruji kompetensinya dalam menangani kasus-kasus yang kurang lebih sama sebelumnya. Jadi jaksa berkewajiban dan selalu disampaikan kinerja terbaik adalah apabila dakwaannya terbukti. Dan dakwaan itu nanti tentu akan ada pemeriksaan, tentu akan ada penuntutan, itu adalah satu rangkaian yang sudah dipersiapkan oleh tim penuntut umum. Begitu Mbak Livina. Oke, terakhir Pak Barita, satu pertanyaan lagi. Apakah kemudian pemerintah harapan dari masyarakat khususnya kemudian yang melihat bahwa ini bisa dituntut hukuman maksimal, hukuman mati, apakah ini menjadi beban baru bagi kejaksaan? Saya kira dalam menangani kasus ini, sebagaimana sudah disampaikan,
tidak ada segala bentuk intervensi. Jadi murni fakta-fakta, peristiwa hukum, proses persidangan yang disaksikan secara transparan oleh seluruh warga masyarakat. Jadi nanti bisa dilihat fakta-faktanya. Jaksa melakukan penuntutan adalah berdasarkan fakta persidangan. Karena itu kita tidak masuk ke materi perkara, apalagi ke rencana tuntutan atau hukuman, sepenuhnya itu adalah proses peradilan yang dijamin oleh konstitusi. Marilah kita memberikan keleluasaan bagi tim jaksa dan majelis hakim untuk proses persidangan ini. Dan kita berharap yang terbaik, yang bisa dilihat secara terbuka, transparan, akan menjadi dasar kita untuk melihat proses penyelesaian kasus ini sebaik-baiknya, Mbak Livina. Terima kasih Barita Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya lanjutkan perbincangannya bersama dengan Prof. Gayus Lumpun. Prof, menurut Prof, apakah dakwaan maksimal ini akan benar-benar dibacakan jaksa? Ya, kita akan lihat nanti pada sidang pertama mengenai pembacaan dakwaan yang terbuka untuk umum. Ada 3 hal mungkin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, fungsi dakwaan ini di mata kejaksaan. Ini adalah sebuah analisis yuridis yang nanti bisa mengarah kepada tuntutan. Layak dihukum berapa tahun sesuai dengan undang-undang yang mengatur atau pasal di undang-undang yang mengatur. Yaitu di sini sudah tegaskan di pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Analisis yuridisnya harus mengarah ke sana dan itu harus dipertahankan dengan baik dan pembuktian. Lalu apa untuk terdakwa? Bagi terdakwa itu sebagai dasar untuk mempersiapkan dakwaan ini terhadap pembelaan. Ini harus disadari oleh masyarakat tujuan-tujuan dari dakwaan atau isi dakwaan. Bagi hakim ini sebagai dasar sekaligus membatasi ruang yang terlampau luas tadi dan fokus kepada pemeriksaan yuridis tadi untuk memberi pertimbangan yang tepat. Ini soal hak asasi manusia, baik hak asasi terdakwa maupun keluarga korban dan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Prof, apakah persidangannya bisa dipastikan terbuka untuk umum, Prof? Dan kalaupun tidak, apa saja hal-hal yang kemudian menyebabkan ini tidak bisa dilakukan terbuka untuk umum? Kalau menyangkut keamanan, sehingga ini perlu dilakukan secara daring, itu sudah kita punya e-court. Ya. E-court itu tidak langsung secara fisik ya, atau bisa terbuka untuk umum juga, tapi di tempat yang lain. Itu sangat tergantung keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Dipindahkan dan kita mengalami beberapa kali itu. Kasus Bali misalnya dipindahkan ke tempat jauh. Nah ini kira-kira yang perlu diperhatikan mengenai tadi keamanan kalau itu. Kemudian safe house juga sama. Kalau di Amerika itu juri yang diberi kesempatan untuk safe house, sementara hakim hanya menyesuaikan guilty kepada pasal berapa atau not guilty sehingga ditutup persidangan, case close seperti itu. Termasuk soal persidangan terhadap Putri Chandrawati nanti yang juga masih diduga juga sebagai korban begitu, Prof. Selain sebagai tersangka. Nah ini memang nanti bagi istri terdakwa FS ini memang hal yang lain yang perlu diperhatikan dan cermat. Misalnya keterangan-keterangan istri ini tidak ada beban ancaman obstruction of justice kalau kita kaitkan dengan pasal 212 ya di KUHP, karena memang istri sampai dengan derajat semandar keluarga itu dibebaskan, tidak dikaitkan, dia bebas untuk membela, tapi pembelaannya harus yang jujur. Misalnya akan didalilkan bahwa pelaku ini tidak berencana tapi spontanitas karena ada desakan dari emosi yang tinggi karena istrinya direcehkan. Ini nanti akan menjadi pembuktian-pembuktian yang mungkin banyak menyita konsentrasi semua pihak. Baik, Prof, tadi juga kan Sambo sempat menyatakan bahwa istrinya tidak bersalah. Bagaimana kemudian pembuktian-pembuktian ini dilakukan nanti di persidangan? Ya tentu ini kembali saya katakan tadi, hasil penyidikan itulah menjadikan dakwaan yang baik. Nah dakwaan yang baik akan menjadi putusan yang baik, sehingga nanti akan secara terbuka, tidak dalil-dalil apapun, saksi apapun mengemukakan, itu akan bermuara kepada keyakinan hakim. Apa hakim yakin? Ini pasal ini menyangkut 2 hal. Yang pertama kalau bagi hakim pegangannya adalah yuridis dan sosiologis. Artinya hakim juga mengenal keadilan sosial ya di masyarakat di samping keadilan hukum sebagai bentuk yuridis. Hakimlah yang dengan keyakinannya paling tidak dengan alat bukti yang sah 184 ayat 1, 2 dan 3, maka hakim akan memutuskan yang setimpal bagi perbuatan yang terungkap
dalam pembuktian yang tepat. Prof, dalam kasus ini ada tersangka yang kemudian bolak-balik mengganti keterangan ya. Bagaimana kemudian pihak kejaksaan nanti kemudian bisa meyakinkan hakim terkait dengan dakwaannya? Keterangan atau kesaksian sah adalah kesaksian di depan hakim, majelis, dan di depan aparat pengadilan dan di depan pengadilan, bukan keterangan di luar yang nantinya boleh berganti-ganti. Dan kalau hakim ragu, hakim bisa memanggil kembali penyidik ketika memeriksa perkara ini di awal, akan menjadikan pedoman bagi hakim apakah ini keterangannya berubah-ubah, mana yang betul dikaitkan dengan saksi dan ahli, misalnya forensik, balistik, itu akan mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya. Baik, Prof, ini kan ada dua kasus, Prof. Kasus pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice. Ini bagaimana kemudian proses persidangannya? Apakah dijalankan satu-satu atau nanti dijalankan secara paralel? Kalau saya menyaksikan hari ini mungkin akan di splitting, ya, dipisah-pisah. Ada baik, ada kurang baiknya. Yang baik ini akan fokus masing-masing terdakwa sekian banyak ini kepada pemeriksaan di pengadilan. Tetapi nanti akan timbul saksi-saksi yang saling bisa kontra, bisa saling membetulkan, yang kita harapkan yang sama, sehingga tidak ada saksi mahkota yang membuat hakim nanti agak ragu yang mana yang betul, kecuali bisa dibuktikan yang tepat. Sehingga nanti saksi mahkota ini memang kita punya pengalaman, gara-gara saksi mahkota ini maka seluruh yang salah itu dibebaskan oleh hakim, karena hakim mempunyai motif khusus, mempunyai konsep khusus. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah. Baik, terima kasih mantan Hakim Agung Gayus Lumbun telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.